Pada teman-teman media, hari ini saya menutup kegiatan pemutakhiran data Sipol karena hari ini pemilu 2024 itu berbeda bagi kami. Yang pertama bedanya adalah kalau dulu kita mendaftarkan diri sebagai partai politik itu harus membawa kertas-kertas yang begitu banyak dan tebal. Tapi hari ini sistem digitalisasi yang dibuat oleh KPU membuat kita ini harus mendaftar secara sistem. Jadi seluruh dokumen yang menjadi syarat partai politik, yang menjadi syarat kantornya partai politik, yang menjadi syarat anggota partai politik, itu semua dokumen haknya dan aslinya itu di-scan kemudian masuk ke sistem. Nah, hari ini tahapannya kalau di Hanura itu ada Siap Hanura, sistem informasi administrasi partai politik Hanura. Jawa Timur dari 38 kabupaten kota alhamdulillah sudah lengkap 100%. Kemudian dari sisi kecamatan, dari 666 kecamatan yang ada di Jawa Timur, kita sudah lebih dari 80%. Makanya tadi mulai kemarin sampai tadi malam dan hari ini kami menginput dokumen dari Siap Hanura Jawa Timur ke sistem informasi politik KPU sebagai syarat pendaftaran partai politik. Nah, dari sistem itu yang kemudian saya sebagai Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur memastikan kesiapan data dan kesiapan anggota untuk kemudian menyongsong pemilu 2024. Jadi insya Allah DPD Partai Hanura Jawa Timur sebagai salah satu bagian dari 34 DPD se-Indonesia dari Partai Hanura sudah menyiapkan lebih dini sebelum tanggal 1 Agustus sampai 14 sebagai pendaftar partai politik, yang itu dokumennya sudah masuk di Sipol KPU. Itu untuk pertemuan hari ini, Mas. Dengan sistem KPU yang menggunakan digital ini, Pak, dari Hanura sendiri itu tentu di kabupaten kota, di kecamatan kan ada kegagapan di depan karena semuanya siap kertas. Ya di PAC kan mungkin tidak siap mesin scan, kan? Mungkin tidak siap dengan komputer, dengan laptop, adanya di tingkat kabupaten. Tapi bagi saya dan teman-teman lebih enjoy hari ini, Mas, dengan sistem digitalisasi karena tidak perlu kami menyiapkan kertas bertumpuk-tumpuk. Ya. Jadi kalau 2018 itu Jawa Timur itu 666 kecamatan, 38 kabupaten, maka kami ini ke Jakarta, Mas, itu sewa truk. Ya, untuk bawa 38 kontainer, ya, kontainer yang box plastik itu yang isinya adalah dokumen dari masing-masing kecamatan dan kabupaten yang ada. Nah, hari ini kita tidak perlu, cukup flash disk saja. Kalau dokumen semuanya selesai di digital, nah itu lebih selesai. Mungkin ada kendala tersendiri dalam ini, Pak. Mungkin ada kendala. Kendalanya kami di awal itu kan menyiapkan SDM, Mas. Ya, jadi di kami ini jumlah sumber daya manusia pengurus DPC, PAC dengan DPD yang mungkin terbiasa menggunakan laptop, terbiasa membuka akun dengan passwordnya, dengan mengupload dokumen, itu kan terbatas. Ya, nah makanya kemudian kita memilah-milah di antara itu dan ternyata sudah ketemu PIC-nya 38 kabupaten yang itu rata-rata 2 orang, itu clear bisa semuanya sehingga tadi malam sampai pagi tadi kita evaluasi clear 38 kabupaten. Jadi hanya masalah SDM aja untuk disiapkan lebih awal. Sedangkan SDM yang sudah disiapkan di Surabaya atau di DP yang lainnya ada berapa? Kalau dari sisi ini karena bicara yang tadi di awal saya sampaikan kendala itu, saya menyiapkan tim verifikasi dengan perangkatnya di sini itu. Kalau tim verifikasi itu ada 9 orang, yang itu dari struktur partai. Kemudian pelapisnya itu ada 8 orang yang kita ambilkan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa di Surabaya yang kemudian dia skripsinya sudah mau selesai, kita rekrut untuk support di IT. Ya, termasuk menginput semua dokumen-dokumen yang masuk tadi. mohon izin Pak, ini agak keluar pertanyaan. Jadi ini kan satu langkah, Mas, ya. Langkah yang kita lakukan adalah yang pertama kami harus daftar sebagai peserta pemilu. Makanya hari ini kami all out untuk menyiapkan segala kebutuhan data dengan segala
struktur dan infrastrukturnya untuk kemudian selesai. Pasca kemudian kita ditetapkan sebagai peserta pemilu, berarti kita sudah bisa berkontestasi. Agustus atau September, Hanura Jawa Timur nanti akan melaunching pembukaan caleg, ya, agar kemudian nanti di bulan Januari Februari waktu pendaftaran caleg itu kita sudah ready caleg, baik itu di 14 dapil di Jawa Timur maupun di tingkat kabupaten kota, ya, karena hari ini kan belum diputus jumlah dapil di masing-masing kabupaten kota, entah penambahan seperti Surabaya aja misalnya dari 5 dapil punya potensi jadi 7 dapil sesuai dengan usulan KPU, tapi kan belum diputus. Nah, kita sedang menyiapkan SDM yang ada untuk kemudian nanti bertarung dalam pencalekan. Jadi kami ini bertahap. Tahun 2022 ini kita tuntaskan adalah satu dokumen administrasi kepartaian dan kepemiluan, yang kedua pencalekan, yang nanti Desember ketika sudah diputus sebagai peserta pemilu, kita sudah diskusi bagaimana strategi menjadikan teman-teman caleg itu jadi anggota dewan, termasuk bagaimana memenangkan partai Hanura di Jawa Timur khusus. Targetnya Hanura sendiri di anggota dewan Di provinsi, saya bicara provinsi Mas ya, saya menargetkan 5 sampai 7 kursi DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya kenapa menjadikan 5 atau 7 itu berdasarkan basis. Tahun 2019 pemilu itu Hanura memang 1 kursi, kan? 1 kursi itu dari dapil Blitar Kabupaten Kota dengan Tulungagung. Tapi ketika kita cek di Kabupaten Kota, di dapil 7 RI atau 9 provinsi, yang itu isinya Kabupaten Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi, ya, itu harusnya bisa dapat 1 kursi. Kenapa saya bilang harusnya dapat 1 kursi? Trenggalek itu 2 kursi, Pacitan 3 kursi, Ponorogo, Magetan, Ngawi itu 1 kursi. Dengan landasan kursi yang ada di kabupaten kota harusnya bisa diurus barang itu untuk menjadi provinsi. 1. Yang kedua, Kabupaten Nganjuk kami 6 kursi, wakil ketua DPRD. Kabupaten Madiun kami 2, Kota Madiun kosong. Logika hitungan saya, harusnya kalau 6 kursi dan 2 kursi ini saling bertali, bisa jadi 1 kursi provinsi. Ya, ini memang logika. Yang itu sudah 3 kursi. Yang kursi lagi adalah Kabupaten Malang Raya. Tahun 2009 Partai Hanura RI itu 1 dari Malang Raya. Nah, kalau kemudian terjadi komunikasi yang intensif, saya yakin itu kan masih bisa dilacak lagi pemilih-pemilih Hanura dulu. Ya? Nah, kalau yang kedua tadi kan dapil 8 RI itu kan mulai Mojokerto sampai Madiun. Nah, itu kan bisa 2 kursi untuk provinsi, masing-masing 1. Plus Madura. Madura kemarin tuh kita dapat kurang lebih 78.000 untuk suara akumulatif. Nah, kursi terakhir yang didapat Demokrat itu di angka 80.000. Ya. Memang Madura ini kan dapil khusus ya, harus perlakuan khusus kan. Nah, saya yakin dengan terapi, dengan ini yang kita punya, dengan segala gejala yang kita punya, 5 kursi itu masih bisa. Ya. Saya masih punya peluang di dapil timur, di Banyuwangi, Bondowoso, itu masih ada. Makanya saya bilang rasional saya di angka 5 dengan lantakan di bawah tadi itu maksimalnya di angka 7. Kepada teman-teman media, 1 bagi saya berpolitik itu tidak dibuat serius. Berpolitik itu harus dibuat santai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menganggap Partai Hanura ini adalah keluarga, sehingga seluruh pengurus, seluruh anggota, seluruh jaringan yang ada adalah bagian dari keluarga besar yang harus kita sama-sama tahu. Kalau ada yang sakit, maka kita hadir untuk kemudian berempati dengan kesakitannya. Kalau ada yang senang, kita akan ikut senang, bahagia ketika ini. Makanya kita budayakan di Hanura itu, kalau ada pengurus Hanura yang sakit, ya, kita datang ke rumah sakit, kita kasih bantuan, kita kasih tali AC. Kalau yang meninggal kita datang takziah, kita kirim bunga, kita kirim ini. Kalau ada yang bahagia pun, hari ini kita budayakan untuk seluruh jejaring itu melakukan itu. Ya. Nah, yakinlah bahwa 2024 dengan hati nurani yang tulus, yang ikhlas, rakyat bisa berubah untuk kembali pada hati nurani. Terima kasih, Pak. Nama saya Yunianto Wahyudi, Pak.
Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur.